Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin anbiya'u al-ma'la wa ahli syuhada was-salihin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ijma'. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang disepakati ulama. Itu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga adalah ijma'. Nah, kita akan membahas ijma'. Apa sih itu ijma'? Ijma' itu secara bahasa adalah sepakat. Sepakat di sini maksudnya adalah kesepakatan ulama. Apa secara istilah? Ijma' secara istilah ulama usul fiqh menurut Ali Abdul Razak, ittifaqul mujtahidin min hadhihi ummati fi asrin ala amrin syar'iyyin. Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Contoh ijma' ketika zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran ini merupakan contoh dari ijma'. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian dilanjutkan pengkodifikasian oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu merupakan contoh daripada ijma'. Kemudian contoh yang lain adalah sunnah atau hadis Nabi itu dijadikan oleh ulama ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh ijma'. Kemudian selanjutnya, dasar kehujahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Apa sih dasarnya? Mengapa ijma' ini sampai dijadikan sumber hukum Islam ketiga setelah sunnah Nabi Muhammad SAW? Ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya adalah, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini ada dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin di sini ya. Jadi berarti kesepakatan daripada orang mukmin, maksudnya di sini adalah ulama mujtahid, itu dibenarkan. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini sangat booming sekali kan ayat ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, atau disebut dengan pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi di sini ada kata ulil amri. Nah, ini dapat ditafsirkan di sini ada ulil amri fid dunya. Ulil amri fid dunya itu adalah penguasa pemerintahan. Ada ulil amri fid din. Nah, ulil amri fid din ini adalah ulama mujtahid di sini. Ya, jadi bisa ditafsirkan di sini adalah ulama mujtahid. Jadi ada bisa diterima daripada ijma' atau kesepakatan daripada ulama mujtahid mengenai suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Kemudian dasar yang selanjutnya adalah hadis Nabi. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah. Dan barang siapa yang menyimpal, maka dia menyimpal menuju neraka. Di sini ada kalimat dan tangan Allah bersama jamaah. Jadi di sini ada berkumpul untuk melakukan suatu kesepakatan demi kebaikan, karena di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak ada. Ya. Dan ada di dalam Rawah Ibnu Majah, ummati la tajtami'u 'alal khata'. Dalam hadis Nabi, apa artinya? Umatku tidak bersepakat atas kesesatan. Ummati la tajtami'u 'alal khata'. Umatku tidak bersepakat atas kesesatan. Jadi tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sebagai ulama mujtahid itu akan bersepakat atas kesesatan. Jadi ini merupakan Al-Quran dan hadis Nabi yang menjadi dasar kehujahan ijma dan kedudukannya setelah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun ijma. Ada syaratnya ya, jadi tidak moro-moro langsung sepakat ulama begini, tidak ada syaratnya. Ada syaratnya. Menurut Wahbah Zuhaili ada 6 syarat ya. Yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak. Jadi kalau cuma satu orang mujtahid ya berarti tidak memenuhi syarat ijma. Ya. Kemudian yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Ya, jadi di sini tidak memandang negara, tidak memandang kebangsaan dan golongan. Kenapa? Karena hasil dari ijtihadnya ini, hasil dari kesepakatan ulama mujtahid ini akan diterima oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Ya, tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja. Misalnya ulama Hijaz sama-sama berkumpul ya untuk menyepakati suatu perkara misalnya. Tidak. Ya, jadi harus dari berbagai negara Islam. Tidak boleh hanya golongan saja ya. Kemudian yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik itu lewat perkataan maupun perbuatan. Jadi ini sifatnya qat'i ya, kesepakatannya harus jelas. Kemudian syarat selanjutnya adalah kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Tidak boleh, ini harus menjauhi, mujtahid itu harus menjauhi hal-hal yang bid'ah. Khususnya bid'ah di sini adalah bid'ah yang jelek. Tidak boleh ya kan? Kenapa? Karena nas-nas tentang ijma' mensyaratkan itu. Jadi tidak boleh sampai ada bid'ah di sini. Bid'ah di situ adalah bid'ah yang jelek. Kemudian yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma' mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun dari qiyas. Jadi harus ada sandarannya juga, ya tidak boleh sepakat begitu saja tapi tidak ada sandarannya. Ya harus sandarannya ini kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas Al-Quran dan hadis Nabi maupun dari qiyas atau analogi kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas qiyas di pertemuan selanjutnya. Rukun ijma', kalau yang 6 ini tadi syarat ijma'. Kemudian yang kedua adalah rukun ijma'. Apa saja sih rukun ijma'? Gampang, rukun ijma' cuma satu ya. Apa itu? Kesepakatan ulama. Jadi tidak bisa kalau antara ulama yang bermusyawarah itu tidak sepakat bisa dikatakan sebagai ijma. Ya, jadi harus sepakat semuanya. Kemudian
kita akan bahas macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya, ijma dibagi dua. Cara memperoleh. Yang pertama adalah ijma sharih. Sharih ini artinya jelas. Jadi jelas dikatakan, dinyatakan oleh mujtahidin secara lisan maupun secara tulisan. Jelas. Ya ini kesepakatannya apa, jelas gitu ya. Itu ijma sharih. Kemudian ijma sukuti. Sukuti ini diam artinya. Jadi ada seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya, ya diketahui oleh mujtahidin lainnya, tapi mereka tidak menyatakan setuju apa tidak, itu tidak menyatakan setuju, tidak menyatakan tidak setuju, jadi diam. Nah, bagaimana diamnya ini? Ya, diamnya inilah disebut as-sukutu fi mawdi'il bayani bayanun. Ya, artinya apa? Sikap diam ketika dibutuhkan suatu penjelasan bisa dianggap sebagai suatu penjelasan. Ya, jadi berarti setuju ya. Selanjutnya, sementara dilihat dari dalalahnya atau penunjuknya, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma qat'i. Ini pasti. Ya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya. Bersifat qat'i pasti. Karena bersifat pasti ini tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Karena ini hampir mirip dengan apa yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ijma dhanni. Ini sangkaan, dugaan. Jadi hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih dugaan, gak pasti. Jadi perlu harus diijtihadkan kembali, ya. Karena hasil ijtihadnya ijma dhanni ini bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Maka ini ada besar kemungkinan untuk diijtihadkan kembali, untuk dimusyawarahkan kembali bersama dengan ulama-ulama mujtahid. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, diulang-ulang kembali, kemudian baca bukunya. Mungkin insya Allah akan membukakan pikiran kalian untuk bisa menerima dan mengerti daripada materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu ijma. Akhirnya dari saya, semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.